Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Mbak Sri, tempat di mana Mbak Sri cerita tentang cerita teman dan tetangga Mbak Sri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Mbak Sri kali ini. Sebelum itu Mbak Sri minta tolong like dan subscribe channel Mbak Sri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Pagi itu, kediaman megah keluarga Adiguna diselimuti kabut tipis. Di dalam kamar utama yang luasnya hampir menyamai rumah tipe 36, Maya Adiguna berdiri di depan cermin besar setinggi plafon. Ia merapikan blazer hitam berbahan sutra yang membalut tubuh rampingnya. Di usianya yang menginjak 32 tahun, Maya adalah definisi dari wanita sukses. Ia adalah CEO dari Adiguna Group, kerajaan bisnis properti dan logistik yang ia warisi dan kembangkan hingga 3 kali lipat besarnya. Namun, di balik pantulan mata tajam yang biasanya mampu mengintimidasi lawan bisnis di ruang rapat, tersimpan gurat kelelahan yang dalam. Kelelahan yang bukan berasal dari tumpukan berkas di meja kerja, melainkan dari pria yang kini terpantul di cermin, berdiri di ambang pintu kamar sambil menyilangkan tangan. Aris, suaminya selama 5 tahun terakhir, menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Semua sudah siap, Maya? Suara Aris memecah keheningan. Nadanya datar, nyaris seperti robot. Tidak ada kehangatan, tidak ada kecupan selamat pagi yang biasanya menghiasi tahun-tahun pertama pernikahan mereka. Maya berbalik, menatap pria yang dulu ia cintai karena kesederhanaannya. Sudah. Rio akan menjemputku 10 menit lagi. Kau yakin tidak bisa mengantarku ke bandara? Aris mendengus pelan, sebuah reaksi yang semakin sering ia tunjukkan belakangan ini. Aku ada rapat penting dengan tim pemasaran. Maya, kau sendiri yang bilang kalau proyek di Sentul tidak boleh melambat sedikit pun. Kenapa tiba-tiba manja? Maya tersenyum tipis, sebuah senyum pahit yang hanya ia simpan di dalam hati. Manja? Sejak kapan meminta suami mengantar istri ke bandara untuk perjalanan dinas luar negeri dianggap manja? Apalagi ini adalah perjalanan ke Singapura untuk menandatangani kontrak akuisisi terbesar tahun ini. Aku hanya merasa tidak enak badan pagi ini. Aris, firasatku agak mengganggu, ucap Maya pelan sambil memasukkan paspornya ke dalam tas tangan bermerek. Mata Aris berkilat sesaat. Ada kilatan aneh yang tertangkap oleh radar intuisi Maya. Kilatan antara ketidaksabaran dan kegembiraan yang tertahan. Itu hanya stres, Maya. Kau terlalu banyak bekerja. Begitu kau sampai di Singapura dan menandatangani kontrak itu, semuanya akan baik-baik saja. Sekarang, pastikan kau tidak melupakan apapun. Paspor, tiket, ponsel. Aris mendekat, namun alih-alih memeluk Maya, ia justru memeriksa tas tangan istrinya seolah memastikan Maya benar-benar akan pergi dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Semua sudah ada di sini. Aris, kau sangat bersemangat aku pergi, ya? Tanya Maya setengah bercanda, meski hatinya mencelos. Aris tertegun sejenak, lalu memaksakan sebuah tawa pendek yang terdengar sangat palsu di telinga Maya. Tentu saja tidak. Aku hanya ingin kau profesional. Keberhasilanmu adalah keberhasilanku juga. Kan? Kalimat itu, keberhasilanku adalah keberhasilanku juga, terasa seperti duri bagi Maya. Selama ini, Aris menjabat sebagai direktur operasional di perusahaan Maya. Meski secara teknis ia adalah bawahan istrinya, Maya selalu berusaha menjaga harga diri Aris dengan memberikan otoritas yang luas. Namun, belakangan, banyak laporan masuk tentang pengeluaran dana tak terduga yang dilakukan Aris. Maya memilih untuk menutup mata, mengira itu hanya cara Aris untuk membuktikan eksistensinya. Suara klakson mobil di luar menandakan kedatangan Rio, asisten pribadi Maya yang paling setia. Itu Rio, kata Maya. Ia berjalan mendekati Aris, berharap setidaknya ada satu pelukan perpisahan yang tulus. Aris memberikan pelukan, tapi itu terasa sangat singkat dan dingin. Bahu suaminya terasa kaku, dan aroma parfum yang tercium dari leher Aris bukanlah parfum yang biasa Maya belikan.
Itu aroma maskulin yang tajam, bercampur dengan sedikit aroma parfum wanita yang sangat manis, seperti aroma bunga melati yang menyengat. Maya mengernyitkan dahi, tapi ia tak ingin memulai pertengkaran di pagi hari. Jaga dirimu baik-baik di sini. Jangan terlalu sering pulang malam, pesan Maya sambil melangkah keluar kamar. Kau juga, Maya. Semoga perjalananmu berkesan, balas Aris dengan senyum lebar yang terlihat sangat aneh. Di dalam mobil mewah yang membawanya menuju Bandara Soekarno-Hatta, Maya bersandar di kursi belakang. Rio, yang duduk di kursi kemudi, melirik melalui spion tengah. Ibu baik-baik saja? Wajah ibu pucat? Tanya Rio dengan nada khawatir yang tulus. Rio sudah bekerja untuk keluarga Adiguna sejak ayah Maya masih hidup. Baginya, Maya sudah seperti adik sendiri. Hanya kurang tidur, Rio. Dan entahlah, aku merasa Aris sangat aneh pagi ini. Dia seperti sangat mendesakku untuk segera berangkat. Rio terdiam sejenak. Ia tampak menimbang-nimbang apakah harus mengatakan sesuatu atau tidak. Bu Maya, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, tapi mungkin setelah ibu kembali dari Singapura saja. Saya tidak ingin mengganggu fokus ibu pada kontrak ini. Maya menoleh. Katakan sekarang, Rio. Kau tahu aku benci teka-teki. Rio menghela napas panjang. Beberapa hari ini, saya melihat Pak Aris sering keluar kantor di jam kerja. Dia sering mengunjungi sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Dan, dia tidak sendirian. Jantung Maya serasa berhenti berdetak sesaat. Siapa wanita itu? Sheila, Bu. Sekretaris baru di Departemen Pemasaran yang baru direkrut Pak Aris bulan lalu. Maya memejamkan mata. Sheila. Wanita muda yang selalu tampil dengan riasan tebal dan pakaian yang sedikit terlalu ketat untuk lingkungan kantor. Maya ingat pernah memperingatkan Aris soal etika berpakaian sekretaris itu, namun Aris membela dengan alasan kinerja. Terima kasih, Rio. Pantau terus. Jangan lakukan apapun sampai aku kembali, bisik Maya. Suaranya bergetar, namun matanya memancarkan ketegasan yang mematikan. Sesampainya di bandara, suasana sangat ramai. Maya melangkah menuju gerbang keberangkatan internasional. Penerbangannya, JT801, sudah bersiap untuk boarding. Namun, saat ia merogoh tasnya untuk mengambil paspor, ia menyadari sesuatu. Ada sebuah amplop coklat kecil yang terselip di dalam saku tasnya. Amplop yang ia yakini tidak ada di sana tadi malam. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya bukan dokumen bisnis, melainkan sebuah memo kecil bertuliskan, "Selamat tinggal, Maya. Terima kasih untuk semuanya." Tulisan tangan Aris. Hati Maya berdegup kencang. Apa maksudnya? Selamat tinggal? Bukan sampai jumpa? Tiba-tiba, ponselnya bergetar hebat. Sebuah panggilan dari nomor tak dikenal. Begitu ia mengangkatnya, suara di seberang sana terdengar sangat panik. Itu adalah suara salah satu orang kepercayaannya di bagian audit internal. Bu Maya, jangan naik pesawat itu. Kami menemukan bukti bahwa Pak Aris baru saja memindahkan seluruh aset likuid perusahaan ke rekening luar negeri, atas nama pribadi 10 menit yang lalu. Dia juga mencairkan asuransi jiwa atas nama ibu yang preminya baru saja ia naikkan bulan lalu. Mata Maya membelalak. Pada saat yang sama, pengeras suara bandara mengumumkan panggilan terakhir untuk penumpang pesawat JT801. Maya menatap pesawat besar di balik kaca jendela terminal. Ia melihat para penumpang mulai masuk ke dalam garbarata. Pikirannya berputar. Jika ia naik, ia mungkin akan menyelesaikan kontrak, tapi ia akan kehilangan perusahaannya. Jika ia tidak naik, cepat. Rio berlari mendekat ke arahnya dari kejauhan terminal, tampak membawa sesuatu di tangannya yang tertinggal di mobil. Namun sebelum Maya bisa memutuskan, sebuah getaran hebat terasa di lantai bandara. Langit di kejauhan tampak memerah. Sebuah pengumuman darurat bergema di seluruh penjuru bandara.
Perhatian kepada seluruh pengunjung, telah dilaporkan terjadi kecelakaan pada pesawat JT801 sesaat setelah lepas landas. Lutut Maya lemas. Ia terjatuh di lantai marmer yang dingin. Di layar televisi besar yang ada di ruang tunggu, berita kilat muncul. Pesawat JT801 tujuan Singapura jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Tidak ada tanda-tanda korban selamat. Dunia maya seakan runtuh, namun di tengah keterkejutannya, sebuah kesadaran muncul. Namanya ada di manifest penumpang. Secara hukum, dunia akan menganggapnya telah mati. Dan saat itu juga, Maya tahu. Aris bukan hanya ingin hartanya. Aris ingin dia mati. Ia menoleh ke arah Rio yang sudah berdiri di sampingnya dengan wajah pucat pasi. Rio, jangan katakan pada siapapun aku masih hidup. Tapi Bu, biarkan mereka merayakannya, bisik Maya dengan suara dingin yang bisa membekukan darah. Biarkan mereka tertawa di atas kematianku malam ini. Karena besok, aku akan menjemput mereka langsung di neraka yang mereka buat sendiri. Suasana di Bandara Soekarno-Hatta berubah menjadi lautan histeris. Isak tangis keluarga penumpang pecah, memenuhi setiap sudut terminal. Petugas bandara berlarian, sementara layar televisi besar terus-menerus mengulang cuplikan asap hitam yang membubung dari permukaan laut. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, seorang wanita bertopi lebar dan berkacamata hitam besar berjalan dengan langkah tenang menuju parkiran, didampingi oleh seorang pria yang terus berjaga di sekelilingnya. Maya Adiguna masuk ke dalam mobil Rio. Tubuhnya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang kini mendidih di dalam nadinya. Ibu, kita harus ke kantor polisi sekarang. Kita harus melaporkan bahwa ibu selamat, bisik Rio dengan suara serak. Maya menatap lurus ke depan. Tidak, Rio. Ke apartemen rahasia di Menteng. Apartemen yang kubeli atas nama ibumu 2 tahun lalu. Aris tidak tahu tempat itu ada. Tapi Bu, dunia mengira ibu sudah tiada. Pak Aris akan. Justru itu yang kuinginkan, potong Maya tajam. Aku ingin melihat sejauh mana iblis itu menari di atas makamku. Jika aku muncul sekarang, dia hanya akan dituduh melakukan penggelapan dana. Tapi jika aku membiarkannya merasa menang, dia akan menunjukkan semua kartu as yang dia pegang. Aku ingin menghancurkannya sampai ke akar-akarnya. Rio. Bukan hanya hartanya, tapi jiwanya. Rio terdiam, lalu mengangguk patuh. Ia memacu mobil menjauh dari bandara, meninggalkan berita duka yang menyiarkan nama Maya Adiguna sebagai salah satu korban yang dipastikan tewas. Sementara itu, di kediaman mewah Adiguna, suasananya sangat kontras dengan duka di bandara. Aris berdiri di balkon lantai 2, memegang segelas whisky mahal. Telepon dari maskapai penerbangan baru saja ia tutup. Mereka mengonfirmasi bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan dari puing-puing pesawat JT801. Sebuah senyum lebar perlahan merekah di wajahnya. Senyum yang selama 5 tahun ini ia sembunyikan di balik topeng suami yang penurut. Sayang, kenapa kau masih di sini? Bukankah kita harus merayakan kebebasan ini? Sebuah suara manja terdengar dari arah tempat tidur. Sheila keluar dengan hanya mengenakan jubah mandi sutra milik Maya yang berwarna merah darah. Ia memeluk Aris dari belakang, menyandarkan kepalanya di punggung pria itu. Aku hanya sedang menikmati pemandangan, Sheila. Pemandangan masa depanku yang sangat cerah, jawab Aris sambil berbalik dan mengecup dahi selingkuhannya itu. Jadi, benar-benar tidak ada yang selamat? Tanya Sheila dengan mata berbinar. Satu pun tidak. Pesawat itu hancur berkeping-keping sebelum menyentuh air. Istriku yang sombong itu sekarang mungkin sudah jadi makanan ikan di dasar laut. Aris tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya menggema di kamar yang dulu menjadi saksi bisu janji sucinya dengan Maya. Aris berjalan menuju meja rias Maya. Ia menyapu semua botol parfum mahal dan kosmetik bermerek milik istrinya hingga jatuh berserakan di lantai. Prang! Bunyi kaca pecah itu terdengar seperti musik di telinganya.
Selama bertahun-tahun aku harus menunduk padanya. Aris, kerjakan laporan ini. Aris, jangan boros. Aris, kau hanya direktur karena aku istrimu. Sekarang, akulah rajanya. Aris berteriak histeris, meluapkan rasa rendah diri yang selama ini ia pendam. Ia mengambil sebuah foto pernikahan mereka yang terbingkai indah. Dengan kasar, ia merobek foto itu, memisahkan wajahnya dari wajah Maya, lalu membakar bagian wajah Maya dengan korek api gas. Kasihan sekali kau, Maya. Kau membangun semua ini dengan keringatmu, tapi aku yang akan menikmatinya dengan wanita lain. Sheila tertawa kecil sambil menuangkan botol sampanye yang baru diambilnya dari kulkas mini. Kita harus mengadakan pesta kecil malam ini, Aris. Hanya kita berdua. Dan besok, kau harus segera mengurus surat kematiannya ke pengadilan. Tentu saja. Besok pagi, aku akan menjadi duda terkaya di kota ini. Semua saham Adiguna Group, rumah ini, koleksi mobilnya, dan tabungan rahasianya semuanya milikku. Aris meneguk habis minumannya, lalu menarik Sheila ke dalam pelukannya. Di sebuah apartemen gelap di kawasan Menteng, Maya duduk di depan sebuah laptop. Di sampingnya, Rio baru saja selesai memasang sambungan enkripsi ke sistem keamanan rumah utama Maya. Ibu, kamera tersembunyi di kamar utama masih aktif. Pak Aris belum sempat melakukan pemeriksaan menyeluruh karena dia terlalu sibuk merayakan. Rio bicara dengan nada ragu, tidak tega melihat reaksi bosnya. Maya menatap layar laptop. Di sana, melalui sudut pandang kamera kecil yang tersembunyi di balik bingkai lukisan, ia melihat semuanya. Ia melihat Aris yang sedang menari-nari dengan Sheila. Ia melihat bagaimana suaminya memberikan kalung berlian, kalung warisan dari nenek Maya, kepada wanita itu. Ia mendengar setiap kata hinaan, setiap tawa kemenangan, dan setiap rencana busuk yang mereka susun untuk menguasai hartanya. Air mata sempat menggenang di sudut mata Maya, namun ia segera mengusapnya dengan kasar. Ia tidak akan membiarkan air mata jatuh untuk sampah seperti Aris. Lihat mereka, Rio. Mereka tertawa seolah-olah dunia ini milik mereka. Bisik Maya. Suaranya rendah, bergetar karena amarah yang terkendali. Apakah ibu ingin saya mengirimkan bukti ini ke polisi? Jangan sekarang. Rekam semuanya. Biarkan mereka merasa berada di puncak dunia malam ini. Biarkan Aris memindahkan semua uang itu ke rekening yang dia pikir aman. Aku ingin dia merasa sudah memegang segalanya, tepat sebelum aku menarik tanah tempatnya berpijak. Maya berdiri, berjalan menuju jendela apartemen yang menghadap ke arah lampu-lampu kota. Di kejauhan, ia bisa melihat atap rumah mewahnya yang menyala terang, seolah-olah sedang mengadakan pesta. Besok adalah pemakamanku secara simbolis, bukan? Tanya Maya tanpa menoleh. Iya, Bu. Pak Aris sudah memesan kafling pemakaman terbaik di San Diego Hills sore tadi. Dia ingin terlihat seperti suami yang sangat kehilangan di depan media. Maya tersenyum dingin. Senyum yang lebih mengerikan daripada amarah manapun. Bagus. Biarkan dia menyiapkan pemakaman yang megah. Karena besok, bukan aku yang akan masuk ke dalam lubang itu, tapi harga dirinya, hartanya, dan seluruh hidupnya. Maya mengepalkan tangannya kuat-kuat. Di dalam kepalanya, ia sudah menyusun langkah demi langkah. Aris tidak tahu bahwa sebulan sebelum keberangkatannya, Maya sudah mencium bau pengkhianatan dan telah mengubah struktur kepemilikan saham perusahaan di bawah perusahaan cangkang yang hanya bisa diakses dengan biometrik matanya. Aris mengira dia sedang mencuri harta karun, padahal dia hanya sedang memegang bom waktu yang siap meledak kapan saja Maya inginkan. Tertawalah selagi bisa, Aris, gumam Maya pada kegelapan malam. Karena besok, saat kau melihatku berdiri di hadapanmu, tawamu itu akan berubah menjadi jeritan yang paling menyedihkan. Malam di Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya bagi Maya Adiguna. Di dalam apartemen persembunyiannya yang kedap suara, ia hanya ditemani oleh cahaya remang dari deretan layar monitor dan dengung pelan pendingin ruangan.
Rio baru saja membawakannya segelas teh hangat, namun Maya tak menyentuhnya. Matanya terpaku pada rekaman CCTV real-time yang menunjukkan Aris tengah mencoba membongkar brankas di ruang kerja pribadinya di rumah utama. Dia tidak akan bisa membukanya. Kan, Bu? Tanya Rio, memecah kesunyian. Maya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. Brankas itu menggunakan pemindai retina dan pola pembuluh darah. Jika dia mencoba memaksanya dengan kode digital salah sebanyak 3 kali, sistem akan mengunci seluruh akses finansial yang terhubung ke server rumah itu. Aris selalu menganggap diriku terbuka padanya, tapi dia lupa bahwa aku adalah putri dari seorang pria yang membangun bisnis dari nol di tengah hutan rimba persaingan Jakarta. Ayah mengajariku untuk selalu punya pintu darurat. Tapi bagaimana sebenarnya ibu bisa tahu? Bagaimana ibu bisa selamat dari maut itu? Rio akhirnya memberanikan diri menanyakan pertanyaan yang sejak tadi menggantung di udara. Maya menyandarkan punggungnya ke kursi kulit. Ia memejamkan mata, dan seketika kilasan kejadian di bandara berputar kembali seperti film horor. Flashback, 3 jam sebelum kecelakaan. Di dalam terminal keberangkatan, saat Maya sedang berjalan menuju gerbang, ia merasakan getaran aneh di dadanya. Bukan sekadar rasa gugup biasa. Ia teringat bagaimana Aris begitu bersikeras membelikannya asuransi tambahan minggu lalu. Ia juga teringat aroma parfum wanita di leher suaminya pagi itu. Namun, yang paling menentukan adalah sebuah pesan singkat tanpa nama yang masuk ke ponselnya saat ia sedang mengantre di meja imigrasi. Jangan naik pesawat JT801. Cek manifest kargo. Maya adalah wanita yang logis, namun ia juga mempercayai instingnya yang telah menyelamatkannya dalam puluhan negosiasi bisnis. Ia berpura-pura menjatuhkan tas tangannya, dan saat membungkuk, ia dengan sengaja menendang paspornya ke bawah kursi panjang yang penuh dengan orang. Rio, panggilnya lewat telepon saat itu. Aku kehilangan pasporku. Aku tidak bisa menemukannya. Jemput aku di pintu keluar sekarang, jangan lewat gerbang utama. Maya sengaja membiarkan namanya tetap tercatat sebagai penumpang yang sudah melakukan check-in. Ia tahu, dengan otoritasnya, petugas akan menganggapnya sudah masuk ke dalam Garbarata. Ia menyelinap keluar, dibantu oleh Rio yang bergerak cepat. Hanya 10 menit setelah mobil Rio meninggalkan area bandara, berita itu meledak. Pesawat yang seharusnya ia tumpangi hilang kontak dan jatuh. Kembali ke masa kini. Pesan singkat itu, siapa yang mengirimnya? Bu? Tanya Rio penasaran. Maya menggeleng. Aku belum tahu. Seseorang di dalam lingkaran Aris mungkin merasa bersalah, atau mungkin itu adalah musuh Aris yang ingin memanfaatkanku. Tapi siapapun itu, dia memberiku kesempatan kedua untuk hidup. Maya berdiri dan berjalan menuju meja besar yang penuh dengan dokumen legal. Selama Aris sibuk berpesta dan mencoba membongkar brankas, Maya sibuk membangun jebakan maut yang jauh lebih canggih. Rio, apakah semua pengacara dari firma Hadioko sudah berkumpul? Sudah, Bu. Mereka menunggu di ruang rapat virtual. Mereka kaget saat tahu ibu masih hidup, tapi mereka tetap setia pada kontrak kerahasiaan kita. Sesuai instruksi ibu, mereka telah menyiapkan dokumen pembatalan hak waris atas nama Aris Adiguna karena dugaan tindak kriminal. Maya mengangguk puas. Bagus. Dan bagaimana dengan aset yang dipindahkan Aris pagi tadi? Itu bagian yang paling menarik. Rio menunjukkan sebuah tablet. Aris memindahkan dana sebesar 50 miliar rupiah ke sebuah rekening di Bank Kaiman. Dia pikir itu aman. Tapi dia tidak tahu bahwa rekening tujuan itu sebenarnya adalah rekening penampungan yang sudah saya modifikasi, aksesnya sebulan lalu saat ibu mencurigai adanya kebocoran dana. Secara teknis, uang itu sudah kembali ke tangan ibu, tapi di layar monitor Aris, saldo itu masih terlihat ada. Maya terkekeh dingin. Aris sedang memegang uang mainan, dan dia merasa sudah menjadi raja. Besok adalah hari pembacaan wasiat darurat di kantor pusat, kan? Tanya Maya. Benar, Bu.
Aris sudah mengundang dewan direksi dan media. Dia ingin mengumumkan dirinya sebagai CEO baru sekaligus menyatakan masa berkabung nasional untuk ibu. Dia bahkan meminta Sheila untuk menyiapkan pidato, istri yang ditinggalkan, meski Sheila tidak punya jabatan resmi. Maya berjalan menuju lemari pakaian di sudut ruangan. Ia mengeluarkan sebuah kotak besar. Di dalamnya terdapat sebuah setelan jas formal berwarna putih gading, warna kemenangan. Dia ingin drama? Aku akan memberinya pertunjukan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya, ucap Maya. Matanya berkilat penuh dendam. Besok, saat dia berdiri di podium itu, saat dia merasa berada di puncak dunia dengan Sheila di sampingnya, aku akan muncul. Apa rencana ibu selanjutnya? Maya menatap pantulan dirinya di jendela apartemen. Kota Jakarta di bawah sana tampak kecil, seperti papan catur yang siap ia mainkan. Malam ini, biarkan dia tidur dengan nyenyak. Biarkan dia memimpikan kemewahan, mobil sport, dan kehidupan tanpa diriku. Karena besok pagi, saat matahari terbit, aku akan mengambil kembali setiap sen, setiap helai benang di punggungnya, dan setiap tetes harga diri yang dia curi dariku. Maya mengambil ponselnya dan mengetik sebuah pesan singkat ke nomor Aris. Sebuah pesan yang tidak akan dikirimnya sekarang, tapi diprogram untuk terkirim tepat 1 menit sebelum ia masuk ke ruang rapat besok. Isi pesannya sederhana. Apakah kopinya enak, Aris? Aku harap kau tidak lupa bahwa semua yang kau minum adalah milikku. Rio, panggil Maya sebelum masuk ke kamar untuk beristirahat. Ya, Bu. Pastikan semua awak media mendapatkan akses masuk besok. Aku ingin seluruh Indonesia melihat bagaimana seorang pengkhianat jatuh ke dalam lubang yang dia gali sendiri. Maya menutup pintu kamarnya. Di kegelapan, ia akhirnya mengizinkan dirinya untuk merasakan sakit hati itu sekali saja. Sakit hati karena dikhianati oleh pria yang pernah ia cintai. Namun, saat ia memejamkan mata, rasa sakit itu menguap, digantikan oleh tekad baja. Besok bukan hanya tentang harta. Besok adalah tentang pembalasan seorang wanita yang bangkit dari kematian untuk menghakimi iblis yang mengenakan setelan jas suaminya. Gedung Adiguna Tower berdiri kokoh di pusat distrik bisnis Jakarta, memantulkan sinar matahari pagi dari dinding kacanya yang biru gelap. Biasanya, suasana di sini penuh dengan energi profesionalisme yang kaku. Namun pagi ini, atmosfernya berbeda. Bendera setengah tiang berkibar di halaman depan, dan karangan bunga duka cita memenuhi lobi utama. Sebuah mobil Mercedes-Benz hitam berhenti tepat di depan pintu masuk. Aris keluar dari pintu belakang dengan setelan jas hitam legam dan kacamata hitam. Ia menundukkan kepala, berjalan dengan langkah pelan yang dibuat-buat, seolah beban kesedihan sedang menghimpit bahunya. Di belakangnya, Sheila mengekor dengan gaun hitam tertutup yang elegan, namun riasannya terlalu sempurna untuk seseorang yang sedang berduka. Tatap kamera dengan wajah sedih. Aris? Bisik Sheila tepat di telinga Aris saat para wartawan mulai menyorotkan lampu kilat mereka. Aris mengangguk tipis. Ia sempat berhenti di depan foto besar Maya yang dipajang di lobi, dibingkai dengan bunga krisan putih. Ia mengusap bingkai itu dengan dramatis, sementara batinnya bersorak kegirangan. Selamat tinggal, Maya. Terima kasih sudah membangun panggung ini untukku. Pikirnya. Mereka naik ke lantai paling atas, lantai eksekutif di mana kantor CEO berada. Saat pintu lift terbuka, beberapa staf senior menyambut Aris dengan wajah sembab. Pak Aris, kami sangat berduka atas kehilangan Ibu Maya. Ini benar-benar tamparan keras bagi perusahaan, ucap Pak Hendra, salah satu direktur operasional tertua. Aris menyeka sudut matanya yang kering. Terima kasih, Pak Hendra. Maya adalah segalanya bagiku. Tapi kita tidak boleh membiarkan warisannya hancur. Perusahaan ini adalah hidupnya, dan aku akan memastikannya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Aris melangkah masuk ke ruang kerja Maya. Ruangan itu luas, dengan aroma kayu cendana yang menenangkan, aroma khas Maya.
Aris langsung berjalan menuju kursi kebesaran di balik meja jati besar milik Maya. Ia duduk di sana, menyandarkan punggungnya, dan meletakkan kakinya di atas meja. "Ah, akhirnya," desis Aris. Rasa puas menjalar di seluruh tubuhnya. Kursi ini jauh lebih nyaman daripada kursi plastik di departemen operasional. Sheila menutup pintu rapat-rapat dan segera menghampiri Aris. Ia duduk di pinggir meja, membelai pundak suaminya, atau lebih tepatnya, suami orang lain yang kini miliknya sepenuhnya. "Sekarang kau rajanya, sayang." Tidak ada lagi instruksi membosankan dari wanita itu. "Benar. Tapi pertama-tama, kita harus mengurus formalitasnya." Aris meraih telepon internal. "Panggil bagian keuangan dan kepala audit ke sini sekarang. Aku ingin laporan saldo terbaru dari seluruh rekening perusahaan dan rekening pribadi Maya." Sementara itu, hanya 2 lantai di bawah mereka, di ruang kendali keamanan gedung yang aksesnya sangat terbatas, Maya duduk dengan tenang. Ia mengenakan seragam petugas kebersihan gedung, lengkap dengan masker dan topi yang menutupi sebagian besar wajahnya. Rio berdiri di sampingnya, memegang tablet yang terhubung ke mikrofon tersembunyi di ruang CEO. Dia benar-benar tidak sabar. "Ya?" bisik Maya. Suaranya dingin, tak ada lagi getaran kesedihan. "Pak Aris sudah memanggil tim keuangan, Bu. Dia akan sangat terkejut saat melihat angka-angka itu," jawab Rio. Maya menatap layar monitor. Ia melihat Aris yang sedang tertawa bersama Sheila di ruangannya sendiri. Hatinya yang dulu penuh cinta kini telah mengeras menjadi batu. Ia merasa bodoh karena selama ini telah memelihara seekor ular di dalam rumahnya. Biarkan dia merasa di atas angin sebentar lagi. "Rio, apakah pengacara kita sudah siap di ruang rapat besar?" "Sudah, Bu. Dewan direksi juga sudah berkumpul." Mereka mengira ini adalah rapat darurat untuk menunjuk Pak Aris sebagai penjabat CEO. "Bagus. Saatnya kita mulai gerakan pertama." Kembali di ruang CEO, suasana berubah tegang. Kepala Keuangan, Pak Danu, masuk dengan wajah pucat. Ia membawa beberapa lembar laporan yang baru saja dicetak. "Pak Aris, ada sesuatu yang aneh," ucap Pak Danu gagap. Aris mengerutkan kening, menurunkan kakinya dari meja. "Apa maksudmu aneh? Katakan saja berapa total saldo yang bisa aku cairkan hari ini." "Begini, Pak, seluruh dana likuid sebesar 50 miliar yang Bapak pindahkan kemarin ke rekening luar negeri, statusnya di sistem kami tertulis, dalam peninjauan keamanan. Dan yang lebih aneh lagi, seluruh aset properti atas nama Ibu Maya tiba-tiba terkunci dalam status Trustee Management." Aris terbelalak. "Apa? Siapa yang menguncinya?" "Aku ahli waris tunggalnya. Pesawat itu jatuh. Dia sudah mati. Siapa yang berani mengunci asetku?" "Sistemnya, Pak. Sepertinya ada perintah otomatis yang dipicu jika ada upaya pemindahan dana besar dalam waktu 24 jam setelah pemilik akun dilaporkan hilang. Untuk membukanya, dibutuhkan autentikasi biometrik tingkat tinggi atau kehadiran fisik pemilik akun," jelas Pak Danu. Sheila mulai panik. "Lakukan sesuatu, Aris. Kau bilang semuanya akan mudah." "Diam, Sheila," bentak Aris. Ia menoleh kembali ke Pak Danu. "Panggil pengacara perusahaan. Kita akan lakukan rapat dewan direksi sekarang. Aku akan memaksa mereka menandatangani surat pengalihan kekuasaan darurat. Jika Maya sudah tidak ada, Dewan direksi punya wewenang untuk membuka kunci itu melalui voting." Aris berdiri dengan emosi yang meluap. Ia merasa ada sesuatu yang luput dari perhitungannya, tapi ia terlalu sombong untuk mengakui bahwa Maya mungkin jauh lebih cerdik darinya. Rapat dewan direksi diadakan di ruang utama. Ruangan itu penuh dengan pria dan wanita berpengaruh yang tampak cemas. Di ujung meja panjang, kursi ketua masih kosong. Aris masuk dengan langkah tegas, mencoba menguasai keadaan. Sheila duduk di kursi penasihat di belakangnya, meskipun ia tidak punya hak hukum di sana. "Rekan-rekan sekalian,
Aris memulai pidatonya dengan nada berat. Tragedi yang menimpa istriku tercinta adalah kehilangan besar bagi kita semua. Namun, Adiguna Group tidak boleh goyah. Sebagai suaminya, aku di sini untuk mengambil tanggung jawab penuh. Aku meminta dukungan kalian untuk menandatangani mosi percepatan jabatan CEO kepadaku, agar aku bisa mengelola aset yang saat ini terkunci secara sistem. Para direktur saling berpandangan. Beberapa tampak ragu, beberapa tampak setuju demi stabilitas perusahaan. Tapi Pak Aris, potong salah satu direktur. Secara hukum, kita butuh sertifikat kematian resmi untuk memproses ini. Dan itu butuh waktu beberapa hari. Kita tidak punya waktu. Aris menggebrak meja. Perusahaan butuh dana operasional. Aku adalah suami Maya. Siapa lagi yang lebih berhak? Tepat saat itu, ponsel Aris bergetar. Sebuah pesan singkat masuk. Aris membukanya dengan kasar. Wajahnya yang semula merah karena marah, tiba-tiba memucat pasi. Tangannya gemetar hebat hingga ponsel itu hampir jatuh ke lantai. Pesan itu berbunyi, "Apakah kopinya enak, Aris? Aku harap kau tidak lupa bahwa semua yang kau minum adalah milikku." Aris menatap cangkir kopi di depannya dengan ngeri. Ia menoleh ke sekeliling ruangan dengan liar. Siapa yang mengirim ini?" teriaknya histeris. "Ada apa, Aris?" tanya Sheila bingung. Tiba-tiba, pintu besar ruang rapat terbuka perlahan. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Bunyi ketukan sepatu hak tinggi bergema di lantai marmer, ritmenya tenang namun penuh otoritas. Sesosok wanita muncul dari balik pintu. Ia tidak lagi mengenakan seragam petugas kebersihan. Ia mengenakan setelan jas putih gading yang sangat tajam, rambutnya disanggul rapi, dan matanya menatap tajam ke arah Aris. Aris mundur hingga menabrak kursinya. Sheila menjerit kecil, menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Maya?" bisik Pak Hendra dengan suara bergetar. "Ibu Maya, Anda hidup." Maya berjalan menuju ujung meja, tepat di depan Aris yang kini tampak seperti tikus kecil yang tersudut. Ia tersenyum, namun senyum itu lebih dingin dari kematian itu sendiri. "Maaf aku terlambat, rekan-rekan." Suara Maya tenang namun menggelegar di ruang yang sunyi itu. "Sepertinya suamiku terlalu bersemangat untuk memakamkanku padahal aku bahkan belum sempat memesan makan siang." Maya menoleh ke arah Aris, yang kini berkeringat dingin dengan wajah pucat menyerupai mayat. "Aris, sayang, kenapa kau tampak seperti melihat hantu?" bisik Maya tepat di depan wajah suaminya. "Bukankah kau yang paling bahagia saat aku pergi?" Hening. Ruang rapat yang biasanya penuh dengan debat sengit itu kini seolah kedap suara. Aris masih terpaku, tangannya yang memegang ponsel gemetar hebat hingga benda itu terlepas dan jatuh ke karpet tebal dengan bunyi tumpul. Wajahnya yang semula penuh kemenangan kini pucat pasi, matanya melotot seolah bola matanya akan keluar dari kelopaknya. "Maya?" Suara Aris nyaris tak terdengar, hanya berupa bisikan parau yang penuh ketakutan. Kau seharusnya pesawat itu." Maya melangkah maju, mendekati kursi ketua yang saat ini diduduki Aris. Setiap langkah kaki hak tingginya terdengar seperti dentang lonceng kematian bagi Aris. Maya berhenti tepat di samping suaminya, menatapnya dengan tatapan merendahkan yang sangat tajam. "Pesawat itu jatuh, Aris." "Benar?" ucap Maya dengan nada bicara yang sangat tenang, seolah sedang membicarakan cuaca. "Tapi sepertinya Tuhan masih ingin aku melihat pertunjukan ini. Pertunjukan tentang bagaimana seorang suami yang setia merayakan kematian istrinya dengan wine mahal dan selingkuhannya di kantor pusat." Maya melirik Sheila yang duduk mematung di kursi belakang. Sheila mencoba bersembunyi di balik tas bermereknya, wajahnya yang penuh riasan kini tampak retak karena ketakutan. "Dan kau, Sheila?" suara Maya dingin. "Sejak kapan seorang sekretaris pemasaran punya hak duduk di ruang rapat direksi saat terjadi duka nasional? Keluar. Sekarang." Tapi saya." Sheila tergagap,
menoleh pada Aris meminta perlindungan. Namun Aris bahkan tidak sanggup melindungi dirinya sendiri. Ia hanya bisa menatap Maya dengan ngeri. Maya, ini salah paham. Aku hanya mencoba menjaga kestabilan perusahaan. Aku sangat terpukul saat mendengar berita itu. Maya tertawa kecil, suara tawa yang kering dan tanpa emosi. Terpukul? Kau tampak sangat terpukul. Sampai sempat memindahkan 50 miliar ke rekening Kaiman pagi ini? Kau tampak sangat terpukul, sampai memesan sampanye terbaik untuk diminum di kamarku tadi malam. Seluruh anggota Dewan Direksi mulai berbisik-bisik. Pak Hendra, Direktur Senior, berdiri dengan wajah berang. Pak Aris, apa benar Anda melakukan pemindahan dana di tengah musibah ini? Tidak, itu fitnah. Maya, kau pasti salah lihat. Aris mencoba berdiri, mencoba meraih tangan Maya, tapi Maya menepisnya dengan jijik. Berdiri dari kursiku, Aris, perintah Maya. Suaranya rendah tapi penuh tekanan yang membuat bulu kuduk berdiri. Aris seperti tersengat listrik. Ia segera bangkit dari kursi CEO. Maya duduk di sana, menyilangkan kakinya dengan elegan, dan meletakkan kedua tangannya di atas meja jati itu. Ia kembali menjadi penguasa di kerajaannya sendiri. Rio, bawa mereka masuk, ucap Maya melalui intercom. Pintu ruang rapat terbuka lagi. Kali ini, Rio masuk diikuti oleh 4 orang pria berseragam hitam dan 2 orang pengacara dari firma hukum paling bergengsi di Jakarta. Rekan-rekan direksi, Maya memulai, menatap satu persatu bawahannya. Saya minta maaf atas kegaduhan ini. Namun, selama 24 jam terakhir, saya telah mengumpulkan cukup bukti bahwa saudara Aris Adiguna tidak hanya melakukan penggelapan dana perusahaan, tetapi juga sabotase terhadap sistem keamanan pribadi saya. Maya, kau tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu, teriak Aris, mencoba mencari celah hukum. Suami. Maya mengeluarkan sebuah tablet dan memutarnya ke arah anggota dewan. Mari kita lihat apa yang dilakukan, suami, ini tadi malam. Layar itu menampilkan rekaman CCTV kamar utama. Terlihat Aris dan Sheila sedang tertawa, membuang baju-baju Maya, dan Aris dengan jelas mengatakan, akhirnya jalang sombong itu mati, harta ini milik kita sekarang. Suasana ruang rapat meledak dalam kemarahan. Para direktur yang tadinya merasa kasihan pada Aris kini menatapnya dengan jijik. Sheila mulai menangis histeris, menyadari bahwa mimpinya menjadi Nyonya Adiguna hancur dalam sekejap. Itu rekaman ilegal. Kau tidak bisa menggunakannya. Pekik Aris, sudut matanya berkedut karena panik. Di pengadilan? Mungkin. Tapi di hadapan Dewan Direksi untuk pemecatan tidak hormat? Ini lebih dari cukup. Sahut pengacara Maya, Pak Baskoro, sambil meletakkan setumpuk dokumen di depan Aris. Dan ini adalah surat pembatalan seluruh akses perbankan Anda. Mulai detik ini, seluruh aset yang pernah Ibu Maya berikan atas nama Anda, termasuk mobil, apartemen di Jakarta Selatan, dan saham minoritas, telah ditarik kembali berdasarkan klausul pengkhianatan dalam perjanjian pranikah yang Anda tanda tangani 5 tahun lalu. Aris seolah terpaku di tempat. Perjanjian pranikah. Ia hampir lupa bahwa Maya yang sangat teliti telah memaksanya menandatangani dokumen itu sebelum mereka menikah. Dulu, ia pikir itu hanya formalitas. Sekarang, itu adalah tali gantungan baginya. Kau tidak bisa mengambil semuanya. Maya, aku tidak punya apa-apa lagi. Aris jatuh bersimpuh di samping kursi Maya, mencoba memegang ujung jas putih Maya. Maafkan aku hanya hilaf. Sheila yang merayuku. Dia yang menginginkan hartamu. Sheila, yang mendengar namanya disebut, langsung berdiri dan berteriak. Kau yang mengajakku, Aris. Kau bilang kau bosan dengan istrimu yang kaku itu. Kau bilang kau ingin dia mati. Maya hanya menatap drama murahan itu dengan wajah datar.
Ia merasa kasihan pada dirinya sendiri karena pernah mencintai pria serendah Aris. Rio, serahkan bukti penggelapan dana itu pada polisi yang menunggu di lobi, perintah Maya tanpa mengalihkan pandangan dari Aris. Dan Aris, mengenai apartemen di Jakarta Selatan yang kau gunakan untuk berselingkuh? Aku sudah menjualnya 1 jam yang lalu. Barang-barangmu sudah diletakkan di pinggir jalan. Maya, tolong. Keamanan, tolong bawa Tuan Aris dan Nona ini keluar dari gedungku, ucap Maya dingin. Jangan biarkan mereka membawa apapun kecuali pakaian yang menempel di tubuh mereka. Bahkan ponsel itu pun dibeli dengan uang perusahaan. Ambil. Petugas keamanan segera meringkus Aris dan Sheila. Aris meronta-ronta, meneriakkan nama Maya, memohon ampun, sementara Sheila terus memaki Aris karena telah menyeretnya ke dalam kehancuran. Suara teriakan mereka perlahan menjauh saat mereka diseret menuju lift. Setelah pintu tertutup dan suasana kembali tenang, Maya menghela napas panjang. Ia menatap para direktur yang masih shock. Sekarang, ucap Maya dengan nada profesional yang kembali normal. Mari kita bahas kontrak akuisisi di Singapura yang tertunda. Saya punya banyak waktu untuk mengejar ketertinggalan. Rapat berlanjut seolah-olah tidak terjadi badai besar sebelumnya. Namun di dalam hatinya, Maya tahu ini baru permulaan. Ia tidak hanya ingin Aris miskin. Ia ingin Aris merasakan apa yang ia rasakan saat berada di ambang maut di dalam pesawat itu. Ketakutan yang murni dan keputusasaan yang tak berujung. Matahari siang itu bersinar sangat terik di atas aspal Jakarta. Namun bagi Aris dan Sheila, udara terasa jauh lebih membakar daripada sinar matahari. Suara pintu kaca lobi Adiguna Tower yang tertutup rapat di belakang mereka terdengar seperti palu hakim yang menjatuhkan vonis mati. 2 petugas keamanan bertubuh kekar masih berdiri di depan pintu, memastikan kedua orang itu tidak mencoba melangkah masuk kembali. Di tangan Aris tidak ada lagi tas kerja mahal, dan di tangan Sheila tidak ada lagi tas desainer yang tadi pagi ia pamerkan. Keduanya hanya berdiri di trotoar, menjadi tontonan para karyawan yang sedang jam istirahat dan para wartawan yang sejak pagi menunggu berita kematian Maya. Pak Aris, apa benar Ibu Maya masih hidup? Pak, benarkah Anda mencoba menguasai aset perusahaan secara ilegal? Siapa wanita di samping Anda ini, Pak? Kilatan lampu kamera media menyerbu mereka seperti peluru. Aris menutupi wajahnya dengan tangan, sementara Sheila menjerit dan mencoba bersembunyi di balik punggung Aris yang kini tampak membungkuk lesu. Minggir! Minggir kalian semua! Teriak Aris frustrasi. Ia mencoba mencari mobil Mercedes-nya di barisan parkir VIP, namun mobil itu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah Rio yang berdiri di samping mobil tersebut, memegang kunci di tangannya. Mobil ini terdaftar atas nama perusahaan, Pak Aris, ucap Rio dengan senyum tipis yang sangat sopan namun mematikan. Sesuai perintah Ibu Maya, semua fasilitas dicabut. Silakan gunakan angkutan umum. Aris mendidih. Rio, kau hanya kacung. Berani-beraninya kau. Saya kacung Ibu Maya. Benar? Potong Rio tenang. Dan Ibu Maya masih bos saya. Anda? Anda bukan siapa-siapa sekarang. Rio masuk ke dalam mobil dan melaju pergi, meninggalkan kepulan asap knalpot di wajah Aris. 1 jam kemudian, Aris dan Sheila berakhir di sebuah halte bus yang kumuh, beberapa kilometer dari gedung kantor. Keheningan di antara mereka pecah oleh suara tangis Sheila yang berubah menjadi amukan. Ini semua gara-gara kau, Aris? Kau bilang dia sudah mati. Kau bilang kita akan kaya raya. Teriak Sheila sambil memukul lengan Aris dengan kepalan tangannya. Diamlah, Sheila. Aku juga tidak tahu jalang itu bisa selamat, balas Aris dengan kasar. Ia mendorong Sheila hingga wanita itu terduduk di kursi panjang halte. Aku sudah merencanakannya dengan matang. Harusnya dia hancur bersama pesawat itu. Sheila terbelalak, napasnya tercekat. Apa? Jadi kau benar-benar menyabotase pesawat itu? Aris terdiam sesaat,
Menyadari dia baru saja membocorkan rahasia tergelapnya karena emosi. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan dengan panik. Aku tidak bilang begitu. Maksudku, itu sebuah keberuntungan yang harusnya terjadi. Kau gila, Aris. Kau pembunuh. Sheila berdiri, melangkah mundur menjauhi Aris. Aku tidak mau ikut masuk penjara bersamamu. Aku pergi. Mau pergi kemana kau? Kau tidak punya uang, tidak punya ponsel. Aris tertawa sinis. Semua perhiasan yang kau pakai itu dibeli dengan kartu kredit atas nama Maya. Begitu dia melaporkannya sebagai barang curian, kau akan ditangkap. Sheila terhenti. Ia melihat gelang emas dan jam tangan mahal di pergelangan tangannya. Dengan tergesa-gesa, ia mencoba melepasnya. Aku akan menjual ini. Aku akan lari. Coba saja. Maya sudah memblokir semua nomor seri barang mewah itu ke pasar gelap dan toko emas langganannya. Ucap Aris lemas. Ia merogoh sakunya dan hanya menemukan dompet berisi beberapa lembar uang 50 ribuan. Kita benar-benar tidak punya apa-apa. Mereka memutuskan untuk pergi ke apartemen rahasia yang biasa mereka gunakan di Jakarta Selatan. Aris berharap Maya belum sempat menyentuh tempat itu, karena kontraknya menggunakan nama sepupu Aris. Namun, saat mereka sampai di depan lobi apartemen mewah tersebut, mereka melihat pemandangan yang menghancurkan harapan terakhir mereka. Di depan gerbang, tumpukan kantong plastik sampah besar berjejer rapi. Di salah satu plastik yang robek, Aris melihat jas kesayangannya dan sepatu kulit mahalnya mencuat keluar. Seorang pria berseragam agen properti berdiri di sana bersama dua orang kuli angkut. Apa yang kalian lakukan dengan barang-barangku? Teriak Aris berlari menghampiri. Pria agen itu menoleh, mengecek tabletnya. Tuan Aris? Oh, kebetulan sekali. Pemilik unit ini, Ibu Maya Adiguna, telah membatalkan kontrak sewa secara sepihak dan membayar penaltinya tadi pagi. Unit ini sudah laku terjual 2 jam yang lalu kepada pembeli tunai. Instruksi pemilik lama sangat jelas. Buang semua sampah yang ada di dalam ke pinggir jalan. Sampah? Ini barang-barang bermerek. Pekik Sheila, mencoba membongkar plastik sampah itu untuk mencari tas-tasnya. Maaf, Nona. Bagi Ibu Maya, ini semua adalah sampah yang mengotori propertinya. Ucap agen itu tanpa ekspresi. Aris jatuh berlutut di samping tumpukan plastik sampah itu. Ia membongkar salah satu kantong dan menemukan foto-fotonya yang sudah dicoret-coret dengan spidol merah, serta sebuah catatan kecil di atasnya. Hadiah untuk sang pengkhianat. Nikmati hidup barumu di tempat yang seharusnya. Diselokan. Aris meraung marah, memukul aspal hingga tangannya berdarah. Ia merasa sangat terhina. Namun, penghinaan yang sebenarnya baru saja dimulai. Dari kejauhan, terdengar suara sirine polisi yang mendekat. Sheila, yang memiliki insting bertahan hidup lebih tajam, langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga meninggalkan Aris dan tumpukan sampah itu. Ia tidak peduli lagi pada Aris. Ia hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Aris Adiguna. Seorang petugas polisi keluar dari mobil patroli, memegang borgol di tangannya. Anda ditangkap atas dugaan penggelapan dana perusahaan sebesar 50 miliar rupiah dan percobaan pembunuhan berencana terhadap Maya Adiguna. Aris menatap borgol perak itu, lalu menatap langit yang mulai mendung. Ia teringat tawa bahagianya tadi malam saat meminum wine di atas penderitaan Maya. Sekarang, tawa itu telah berubah menjadi jeritan pahit dalam hatinya. Di dalam mobil yang terparkir tak jauh dari sana, di balik kaca film yang gelap, Maya menyaksikan suaminya diseret masuk ke dalam mobil polisi. Ia tidak merasa senang, ia tidak merasa sedih. Ia hanya merasa bersih. Rio, panggil Maya pelan. Ya, Bu. Pastikan dia mendapatkan sel yang paling tidak nyaman. Dan pastikan Sheila tidak bisa keluar dari kota ini. Aku ingin mereka saling menghancurkan di dalam sana. Baik, Bu. Maya memalingkan wajahnya dari pemandangan menyedihkan itu. Jalan.
Aku ada pertemuan dengan pemegang saham pukul 3 sore. Istana Pasir Aris telah runtuh total, dan Maya baru saja mulai membangun bentengnya yang baru. Benteng yang tidak akan pernah bisa ditembus oleh pengkhianatan lagi. Lobi Menara Adiguna Group biasanya dipenuhi dengan hiruk-pikuk aktivitas bisnis yang elegan. Namun pagi itu, suasananya berbeda. Keheningan yang mencekam menyelimuti setiap sudut ruangan saat Maya Adiguna melangkah masuk melalui pintu putar kaca yang besar. Ia tidak lagi datang sebagai istri direktur yang ramah. Kali ini, ia mengenakan setelan powersuit berwarna merah marun, rambutnya disanggul rapi, dan tatapannya setajam silet. Di belakangnya, Rio dan tim pengacara serta auditor forensik berjalan dalam formasi yang mengintimidasi. "Selamat pagi, Ibu Maya," sapa resepsionis dengan suara gemetar. Berita tentang penangkapan Aris sudah menyebar ke seluruh negeri melalui portal berita pagi tadi. Maya hanya mengangguk tipis dan terus berjalan menuju lift khusus petinggi. Di lantai 30, ruang rapat utama sudah penuh dengan para manajer dan jajaran direksi. Beberapa dari mereka adalah orang-orang kepercayaan Aris yang selama ini membantu memanipulasi laporan keuangan. Wajah-wajah mereka pucat pasi. Maya duduk di kursi ketua, posisi yang seharusnya diduduki Aris. Ia melemparkan sebuah map hitam ke tengah meja. 9 orang di ruangan ini telah menerima aliran dana ilegal dari akun pribadi Aris dalam 6 bulan terakhir. Suara Maya tenang, namun menggelegar di ruangan yang sunyi itu. "Saya punya nama-namanya, nomor rekeningnya, dan bukti percakapan kalian di aplikasi terenkripsi." Satu persatu manajer mulai berkeringat. Seorang pria bernama Hendra, tangan kanan Aris di bidang keuangan, mencoba bicara. "Bu Maya, kami hanya menjalankan perintah atasan." "Perintah atasan tidak membenarkan pengkhianatan terhadap perusahaan keluarga saya," Maya memotong dengan telak. "Hari ini, kalian semua diberhentikan secara tidak hormat. Dan jangan berharap pesangon. Tim hukum saya sudah menyiapkan tuntutan perdata untuk mengembalikan setiap rupiah yang kalian curi." Tanpa menunggu jawaban, Maya berdiri. "Satpam akan mengawal kalian keluar. Kalian punya waktu 5 menit untuk mengambil barang pribadi, atau semuanya akan berakhir di tempat sampah." Sementara itu, di sebuah apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan, tempat yang selama ini menjadi sarang cinta Aris dan Sheila, petugas penyita dari pengadilan sedang bekerja. Rio berdiri di depan pintu apartemen itu, mengawasi petugas yang menempelkan stiker "disita" pada barang-barang mewah. Maya tiba di sana tak lama kemudian. Ia berjalan masuk, melihat sekeliling ruangan yang penuh dengan barang-barang mahal hasil uang haram. "Semuanya sudah diproses, Bu," lapor Rio. "Apartemen ini dibeli Aris atas nama sebuah perusahaan cangkang di Seychelles, tapi kami berhasil membuktikan bahwa dananya berasal dari penggelapan pajak Adiguna Group." Maya mengambil sebuah jam tangan Rolex emas milik Aris yang tergeletak di meja rias. Aris selalu ingin terlihat seperti raja, padahal dia hanya seorang pencuri yang beruntung. Ia kemudian beralih ke brankas yang baru saja dibuka paksa oleh petugas. Di dalamnya terdapat tumpukan tas branded, perhiasan berlian yang belum sempat dipakai Sheila, dan tumpukan uang tunai dalam mata uang asing. "Kumpulkan semua perhiasan ini," perintah Maya. "Jual di lelang. Hasilnya akan saya sumbangkan ke Yayasan Pendidikan Anak-anak Yatim yang orang tuanya menjadi korban kecelakaan transportasi. Aku tidak sudi menyimpan barang yang baunya seperti darah dan pengkhianatan." Tiba-tiba, telepon Rio berbunyi. Itu dari pengacara Aris yang mencoba bernegosiasi. Rio memberikan ponselnya kepada Maya. "Halo?" Suara Aris terdengar dari seberang sana, sangat putus asa. Rupanya ia diperbolehkan melakukan satu panggilan telepon dari kantor polisi. "Maya, tolong, jangan sita rumah ibuku. Dia tidak tahu apa-apa. Biarkan aku busuk di penjara, tapi jangan buat keluargaku gelandangan," rintih Aris. Maya tersenyum dingin. "Rumah ibumu dibeli dengan uang asuransi kematianku yang kau klaim secara ilegal.
Aris. Kau membangun istana untuk ibumu di atas kebohongan tentang kematian istrimu sendiri. Apakah kau pikir aku akan membiarkannya? Maya, aku mohon. Aku akan mengakui semuanya di pengadilan. Aku akan memberikan nama-nama lain yang terlibat, asal kau tinggalkan sedikit untuk ibuku. Sudah terlambat untuk memohon, Aris. Kau bilang padaku dulu bahwa dunia ini kejam bagi mereka yang lemah. Sekarang, rasakanlah kekejaman itu. Ibumu akan dipindahkan ke rumah susun pinggiran kota hari ini. Itu jauh lebih baik daripada sel penjara yang akan kau huni. Maya menutup telepon tanpa menunggu balasan. Ia merasa beban di bahunya terangkat satu persatu. Sore harinya, Maya duduk di teras rumah utamanya, rumah yang hampir saja dikuasai oleh Sheila. Ia menyesap teh hangat sambil melihat matahari terbenam. Pak Baskoro, sang pengacara senior, datang membawa dokumen terakhir. Semua rekening Aris dan Sheila di luar negeri sudah dibekukan, Bu. Mereka benar-benar tidak punya 1 sen pun sekarang. Bahkan pengacara yang membela Aris saat ini kemungkinan besar akan mengundurkan diri karena Aris tidak bisa membayar biaya jasanya. Sheila bagaimana? Tanya Maya. Sheila lebih parah. Keluarganya di kampung sudah tahu tentang kasus ini dan mereka malu. Tidak ada yang mau menjenguknya. Dia terus berteriak di selnya, mengatakan bahwa dia adalah calon Nyonya Adiguna. Petugas medis menduga dia mulai mengalami gangguan jiwa karena syok. Maya meletakkan cangkir tehnya. Dia tidak gila, Pak Baskoro. Dia hanya baru menyadari bahwa kecantikannya tidak bisa lagi membeli kebebasan. Maya memandang ke depan, ke arah taman yang luas. Ia telah memenangkan pertempuran pertama. Hartanya kembali, musuh-musuhnya hancur. Namun, ia tahu masih ada teka-teki yang belum terjawab. Pak Baskoro, tentang pria asing di foto itu, teknisi yang disuap Aris. Apakah kita sudah menemukan keberadaannya? Wajah Pak Baskoro berubah serius. Itu masalahnya, Bu. Pria itu ditemukan tewas di sebuah hotel melati di Singapura tadi siang. Overdosis. Namun, kami menemukan sesuatu di ponselnya yang dikirim ke cloud secara otomatis. Apa itu? Sebuah rekaman suara yang menunjukkan bahwa Aris bukan satu-satunya orang yang menginginkan pesawat itu jatuh. Ada orang lain yang memberikan instruksi lebih tinggi. Mata Maya menyipit. Siapa? Pak Baskoro ragu sejenak, lalu menyerahkan sebuah tablet. Seseorang yang selama ini ibu anggap sebagai sekutu terbesar di Dewan Komisaris. Dunia Maya kembali berputar. Musuh di dalam selimut ternyata lebih banyak dari yang ia bayangkan. Tangan Maya gemetar saat memegang tablet yang diserahkan oleh Pak Baskoro. Di layar itu, sebuah file audio berdurasi 2 menit terputar. Suara yang terdengar sangat familiar, suara berat, berwibawa, dan penuh kasih bapak yang selama ini menjadi sandaran Maya setelah ayahnya meninggal. Aris, kau sudah menyiapkan semuanya? Jangan sampai gagal kali ini. Begitu pesawat itu hilang dari radar, segera hubungi pengacara pribadi untuk aktivasi surat kuasa darurat. Ingat, bagianmu hanya 15%, sisanya masuk ke rekening konsorsium kita. Suara itu milik Om Dharma, Ketua Dewan Komisaris sekaligus sahabat karib mendiang ayah Maya. Maya menutup mulutnya dengan tangan, air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Om Dharma? Dia yang membimbingku sejak aku berusia 20 tahun. Dia yang memegang tanganku di pemakaman ayah. Data digital tidak bisa berbohong, Bu Maya, ucap Pak Baskoro dengan nada prihatin. Rekaman ini diambil secara sembunyi-sembunyi oleh teknisi yang tewas itu sebagai jaminan nyawanya. Aris hanyalah anjing pelaksana yang serakah, tapi otak di balik skema penghancuran Adiguna Group adalah orang yang paling mengerti seluk-beluk perusahaan ini. Maya berdiri, berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke kerlap-kerlip lampu kota Jakarta. Rasa sakit karena pengkhianatan Aris terasa seperti luka gores dibandingkan dengan pengkhianatan Dharma. Dharma adalah mentornya,
Sosok ayah pengganti baginya. Jadi itu sebabnya Aris begitu percaya diri, gumam Maya. Dia punya dukungan dari komisaris utama. Dia pikir dia tak tersentuh. Apa rencana ibu? Tanya Rio yang sejak tadi berdiri siaga di sudut ruangan. Dharma bukan Aris. Dia punya pengaruh politik, punya koneksi dengan pejabat tinggi, dan dia memiliki 10% saham perusahaan. Maya menghapus air matanya dengan gerakan kasar. Kesedihannya kini bermutasi menjadi amarah yang dingin dan murni. Dharma ingin bermain di level tinggi? Baiklah. Kita akan gunakan cara yang dia ajarkan padaku. Hancurkan musuh saat mereka merasa sedang merayakan kemenangan terbesarnya. Malam itu, Maya tidak tidur. Ia bersama Rio dan tim IT rahasianya menyusuri setiap transaksi keuangan yang pernah melibatkan Dharma. Mereka menemukan bahwa Dharma telah melakukan penggelapan dana secara halus selama 10 tahun, sedikit demi sedikit, menggunakan proyek-proyek fiktif di luar Jawa. Puncaknya adalah rencana akuisisi di Singapura yang seharusnya dihadiri Maya. Itu bukan sekadar kontrak bisnis, tapi jebakan untuk memindahkan aset terbesar Adiguna Group ke perusahaan milik Dharma yang terdaftar di British Virgin Island. Besok pagi adalah rapat luar biasa Dewan Komisaris, ucap Maya sambil menatap grafik pencucian uang di layarnya. Dharma pasti akan mencoba melengsarkan aku dengan alasan kestabilan mental, pasca kecelakaan dan kasus suamiku. Ibu akan menghadapinya sendirian. Rio tampak khawatir. Tidak, aku akan membawa hadiah untuknya. Keesokan paginya, ruang rapat komisaris di lantai paling atas gedung Adiguna Tower terasa sangat tegang. Dharma duduk di kursi tengah dengan wajah tenang dan bijaksana, mengenakan batik sutra mahal. Di sekelilingnya, anggota komisaris lainnya tampak berbisik-bisik gelisah. Rekan-rekan sekalian, suara Dharma bergema, penuh wibawa yang palsu. Kita semua bersyukur Maya selamat. Namun, kita harus realistis. Skandal yang melibatkan suaminya, Aris, telah merusak citra perusahaan secara global. Maya saat ini sedang dalam kondisi emosional yang tidak stabil. Demi kebaikan pemegang saham, saya mengusulkan mosi tidak percaya untuk menonaktifkan Maya sebagai CEO sementara. Beberapa komisaris yang sudah dibeli oleh Dharma mengangguk setuju. Tepat saat Dharma hendak mengetuk palu untuk memulai voting, pintu ruang rapat terbuka. Maya masuk dengan langkah yang sangat mantap, mengenakan setelan jas hitam dengan bros emas berbentuk burung phoenix, simbol kebangkitan. Mosi tidak percaya. Om Dharma? Itu ide yang menarik, ucap Maya sambil berjalan santai mengitari meja rapat. Dharma sedikit tersentak, namun ia segera memasang senyum kebapakannya. Maya, sayang kau harusnya istirahat. Biarkan Om yang mengurus kekacauan ini. Maya berhenti tepat di belakang kursi Dharma. Ia meletakkan tangannya di bahu pria tua itu, membuat Dharma tampak kaku. Om sudah sangat lelah mengurus perusahaan ini selama 10 tahun, termasuk mengurus proyek fiktif di Kalimantan dan Sulawesi yang totalnya mencapai 2 triliun rupiah, bukan? Wajah Dharma yang semula kemerahan mendadak pucat pasi. Apa yang kau bicarakan, Maya? Jangan bicara sembarangan. Maya meletakkan tablet di tengah meja, memutar rekaman suara percakapan Dharma dengan Aris tentang sabotase pesawat. Suasana ruangan menjadi sangat senyap. Para komisaris lain menatap Dharma dengan ngeri. Kau mencuri data pribadi, teriak Dharma, suaranya kini melengking, kehilangan wibawanya. Bukan mencuri, Om, aku hanya mengambil kembali apa yang ayahku titipkan padamu, sahut Maya dingin. Rio, silakan masuk. Rio masuk membawa tumpukan dokumen tebal. Ini adalah bukti transfer dari rekening perusahaan cangkang Om Dharma kepada teknisi pesawat. Dan ini adalah bukti bahwa Om Dharma telah menjual rahasia dagang kita kepada kompetitor sejak 5 tahun lalu. Maya membungkuk, berbisik tepat di telinga Dharma yang kini berkeringat dingin. Aris mungkin ingin hartaku, tapi kau ingin menghancurkan warisan ayahku.
Aris akan membusuk di penjara biasa, tapi untukmu, aku sudah menyiapkan sel khusus di penjara korupsi. Kau tidak bisa melakukan ini padaku, Maya. Aku yang membesarkanmu. Dharma berdiri, mencoba menggebrak meja, namun kakinya lemas dan ia terduduk kembali. Ayahku yang membesarkanku. Kau hanya parasit yang memakai topeng malaikat, balas Maya. Tiba-tiba, beberapa petugas dari Kejaksaan Agung masuk ke ruang rapat. Mereka membawa surat penahanan resmi untuk Dharma atas tuduhan korupsi, pencucian uang, dan percobaan pembunuhan berencana. Dharma tidak melawan saat petugas memborgolnya. Ia hanya menatap Maya dengan tatapan penuh kebencian. Kau akan menyesal, Maya. Kau sendirian sekarang. Tanpa suami, tanpa keluarga, tanpa aku. Maya menatap Dharma yang diseret keluar dari ruang rapat yang selama ini menjadi tempatnya berkuasa. Aku mungkin sendirian, Om, tapi aku berdiri di atas tanah yang bersih sekarang. Dan aku jauh lebih kuat daripada yang kau bayangkan. Setelah Dharma dibawa pergi, Maya menatap anggota komisaris yang tersisa. Apakah ada lagi yang ingin mengajukan mosi tidak percaya? Semua orang menunduk, tak ada yang berani menatap mata sang Ratu Adiguna yang sesungguhnya. Maya pun duduk di kursi utama, menghela napas panjang. Musuh terakhirnya telah jatuh. Sekarang, saatnya menutup babak kelam ini selamanya. 6 bulan telah berlalu sejak badai yang mengguncang Adiguna Group mereda. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah, sebiru air laut yang tenang. Di lantai teratas Adiguna Tower, Maya berdiri di depan jendela kaca besar yang kini tidak lagi terasa mencekam. Ruangan itu telah didekorasi ulang, tidak ada lagi aroma kayu cendana yang berat, digantikan oleh kesegaran aroma citrus dan deretan tanaman hijau yang memberikan kehidupan. Maya menatap pantulan dirinya di kaca. Ia tampak lebih muda, meskipun guratan kedewasaan dan ketegasan di matanya tidak bisa disembunyikan. Ia mengenakan gaun berwarna krim yang sederhana namun sangat berkelas. Bu Maya, semua berkas untuk pengadilan akhir sudah selesai. Rio masuk dengan langkah ringan. Hubungan mereka kini bukan lagi sekadar atasan dan bawahan, melainkan rekan kepercayaan yang telah melewati maut bersama. Maya berbalik. Bagaimana hasilnya, Rio? Aris dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas percobaan pembunuhan berencana dan penggelapan dana. Bandingnya ditolak mentah-mentah, Rio menjelaskan sambil membuka tablet. Sheila mendapatkan 8 tahun. Kabar terakhir, dia benar-benar mengalami depresi berat karena tidak ada satupun teman sosialitanya yang menjenguk. Sementara Om Dharma, karena faktor usia dan keterlibatannya dalam korupsi skala besar, dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Seluruh asetnya telah disita negara dan sebagian dikembalikan ke perusahaan sebagai ganti rugi. Maya mengangguk pelan. Tidak ada sorak-sorai di hatinya, hanya ada rasa lega yang tuntas. Keadilan telah ditegakkan, dan beban pengkhianatan yang dulu menghimpit jantungnya kini telah menguap. Oh, satu lagi Bu, tambah Rio dengan senyum kecil. Rumah lama ibu sudah selesai direnovasi. Semua barang-barang sisa Aris dan Sheila sudah dibakar sesuai instruksi ibu. Sekarang rumah itu siap untuk ibu tinggali kembali. Maya menggeleng pelan. Tidak, Rio. Jual rumah itu. Aku tidak ingin tinggal di tempat yang memiliki kenangan busuk. Hasil penjualannya masukkan ke dalam yayasan beasiswa yang kita buat bulan lalu. Aku ingin memulai hidup di tempat yang benar-benar baru. Sore harinya, Maya menghadiri acara peresmian Adiguna Foundation, sebuah yayasan yang ia dirikan untuk membantu para korban kecelakaan transportasi dan pemberdayaan perempuan yang mengalami kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Ratusan mata menatapnya dengan kekaguman saat ia berjalan menuju podium. Bukan lagi sebagai istri Aris atau sekadar pewaris kaya, tapi sebagai wanita yang bangkit dari kematian dan menghancurkan para pengkhianat dengan kekuatannya sendiri. Banyak orang bertanya padaku. Maya memulai pidatonya tanpa teks, suaranya jernih dan berwibawa.
Bagaimana rasanya jatuh dari langit dan kehilangan segalanya dalam semalam? Jawaban saya adalah, itu adalah berkah yang paling menyakitkan. Karena saat jatuh, saya tidak hanya melihat siapa yang melepaskan tangan saya, tapi saya juga menemukan kekuatan di kaki saya sendiri untuk berdiri kembali. Riuh rendah tepuk tangan memenuhi aula. Di barisan depan, banyak wanita yang terinspirasi oleh keberaniannya. Maya kini bukan hanya seorang CEO. Ia telah menjadi simbol ketangguhan. Setelah acara selesai, Maya meminta Rio untuk mengantarnya ke sebuah tempat yang tenang di pinggir dermaga. Ia ingin melihat matahari terbenam untuk terakhir kalinya sebelum ia berangkat ke luar negeri untuk ekspansi bisnis barunya. Sambil menatap cakrawala, Maya mengambil sebuah kotak kecil dari tasnya. Di dalamnya ada cincin pernikahannya dengan Aris yang sempat ia simpan. Ia menatap emas putih itu sejenak, mengingat janji-janji palsu yang pernah diucapkan Aris. Tanpa keraguan, Maya melemparkan cincin itu jauh ke dalam laut. "Selamat tinggal, masa lalu," bisiknya. Rio mendekat, membawa sebuah amplop besar. "Bu, ini adalah laporan laba kuartal terakhir. Adiguna Group mencapai rekor tertinggi sejak perusahaan berdiri. Para pemegang saham sangat puas." Maya tersenyum, kali ini senyumnya tulus dan penuh kedamaian. "Keberhasilan perusahaan adalah bonus, Rio. Kedamaian pikiranku adalah kemenangan yang sesungguhnya." Maya berjalan menuju mobilnya dengan langkah tegak. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Ia telah mengambil kembali hartanya, harga dirinya, dan yang paling penting, ia telah mengambil kembali identitasnya. Dunia mungkin mengenalnya sebagai wanita yang selamat dari kecelakaan pesawat. Namun, bagi dirinya sendiri, ia adalah wanita yang selamat dari racun bernama cinta yang salah. Kini, Maya Adiguna siap menulis babak baru. Tanpa pengkhianat, tanpa bayang-bayang, hanya ada dia. Sang ratu yang memerintah kerajaannya dengan keadilan dan hati yang telah teruji oleh api.